Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali pada video kami kali ini. Dan pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari suatu flowchart. Nah, flowchart mungkin teman-teman juga belum mengetahui ya apa itu flowchart. Nah, flowchart atau biasa disebut dengan bagan alur adalah salah satu diagram yang menampilkan sebuah langkah-langkah dan suatu pengambilan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah yang digambarkan itu dalam bentuk diagram yang dihubungkan dengan garis atau arah panah ya teman-teman. Nah, dalam flowchart sendiri itu memiliki fungsi yaitu yang pertama untuk menggambarkan suatu langkah-langkah dalam melakukan suatu proses secara sistematis dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua yaitu untuk membantu dalam menganalisis dan pemecahan suatu permasalahan. Yang ketiga yaitu dalam mempermudah komunikasi. Nah, dalam flowchart sendiri itu memiliki beberapa simbol ya teman-teman. Dan dari simbol-simbolnya itu memiliki suatu fungsi dan kegunaannya. Yang pertama ada simbol namanya flow direction symbol, yaitu untuk simbol yang digunakan untuk menghubungkan antar simbol satu ke simbol yang lainnya. Dan simbol ini adalah salah satu simbol panah yang bisa digunakan ya untuk mengarahkan suatu diagram lain ke diagram lainnya ya teman-teman. Nah, yang kedua yang sering digunakan juga yaitu simbol terminator atau terminator simbol, yaitu salah satu simbol yang digunakan untuk awalan atau akhiran teman-teman. Biasanya digunakan untuk start dan finish pada akhiran flowchartnya. Kemudian yang kedua yang biasa digunakan yaitu namanya simbol processing atau simbol proses. Nah, simbol ini itu biasanya untuk menunjukkan suatu pengelolaan yang dilakukan oleh komputer gitu ya, untuk suatu prosesnya seperti itu. Kemudian berikutnya simbol yang sering digunakan juga yaitu simbol decision. Biasanya simbol ini tuh adalah salah satu simbol keputusan atau simbol pemilihan suatu proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, simbol ini itu biasanya menunjukkan suatu kondisi tertentu, entah itu misalnya iya atau tidak, atau false atau true gitu kan. Kemudian berikutnya itu ada namanya simbol input dan output. Nah, simbol ini adalah salah satu simbol awalan atau simbol masukan dan simbol keluaran atau hasil gitu ya. Nah, simbol-simbol inilah yang biasanya sering digunakan dalam pembuatan flowchart dasar ya teman-teman. Baik, kemudian kita langsung saja mungkin ya masuk ke contoh dalam pembuatan flowchart. Nah, sebagai contoh untuk membuat suatu flowchart kita menggunakan suatu aplikasi yaitu namanya adalah Flowgorithm. Nah, untuk teman-teman mungkin yang belum tahu ya apa itu sih Flowgorithm, apa sih aplikasi ini? Nah, aplikasi ini adalah salah satu aplikasi dasar dalam memahami suatu pemrograman ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dalam membuat suatu flowchart. Aplikasi ini itu sangat mudah digunakan ya teman-teman. Untuk itu kita mungkin langsung aja masuk ke contoh dalam pembuatan flowchart. Di sini saya akan membuatkan sebuah contoh. Misalnya di sini saya ingin membuat suatu flowchart dengan menampilkan suatu data diri saya ya teman-teman. Ada misalnya nama, NPM, prodi, dan juga jurusan, segala macamnya itu. Nah, pertama yang perlu kita ketahui adalah kita pencet panah ke bawah ini ya teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita pencet. Nah, ada beberapa statement di sini. Nah, setiap statement ini itu memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing teman-teman. Ada input, ada output gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan salah satu statementnya yaitu salah satu variables untuk mendeklarasikan suatu variabel teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tipe data.
Nah, dari tipe data ini itu ada ketentuannya ya teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan integer, itu biasanya untuk tipe data yang memiliki data seperti bilangan bulat, kayak misal 1, 2, 3 gitu kan, bilangan bulat. Kalau misalnya real, itu adalah tipe data yang digunakan untuk tipe data yang pecahan atau koma, bilangan koma ya, misalkan 1,2, 1,3, 1,4 gitu. Kemudian ada namanya string. Nah, ini adalah salah satu tipe data dalam menentukan suatu teks atau kata ya teman-teman. Kayak misalkan kita menggunakan suatu datanya nama, nah kita gunakan ini, tipe data yang ini. Kemudian ada tipe data boolean. Nah, ini adalah tipe data yang digunakan untuk suatu pemilihan, iya atau tidak, benar atau salah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sebagai contoh, misalkan kita ingin membuat suatu tipe data string, kita akan membuat suatu tipe datanya. Yang perlu dicantumkan di sini adalah yang pertama, karena kita mau membuat suatu data diri, berarti kita cantumkan aja misalkan nama, koma, prodi, koma, jurusan. Nah, seperti itu. Nama, prodi, jurusan. Untuk tipe data string. Kemudian kita ambil lagi declare untuk mendeklarasikan suatu variabel. Dan di sini kita menggunakan integer untuk tipe data dalam bilangan bulat, yaitu kita gunakan npm misalkan. npm. Oke. Nah, selanjutnya kita memerlukan suatu statement, yaitu output, untuk memunculkan suatu keluaran atau sebuah kata-kata di awalnya. Yang perlu kita ingat juga bahwa kita harus mengeluarkan yang namanya ini teman-teman, titik 2 atau petik 2 di atas. Baru kita tuliskan apa yang mau kita perintahkan. Misalkan masukkan nama Anda, masukkan nama Anda. Oke. Baru kita berikan sebuah outputan, kita masukkan aja nama. Oke. Selanjutnya lagi kita berikan outputan, kita berikan sebuah perintah, yaitu prodi Anda, misalkan prodi Anda. Pencet oke lagi, kemudian baru kita kasih outputan lagi. Baru di sini kita tulis aja prodi. Nah, lagi kita berikan outputan lagi selanjutnya untuk menampilkan suatu nama jurusan ya, jurusan Anda. Nah, kemudian kita tulis aja di sini jurusannya teman-teman, jurusan. Masukkan jurusan Anda misalnya. Kita klik oke. Kemudian kita berikan output inputan, kita tulis aja jurusan ya, kayak gini. Outputan, inputan, outputan, inputan, outputan, inputan gitu ya teman-teman. Nah, baru oh iya, ada yang lupa ya, npm nya belum, nggak apa-apa. Ini untuk tipe data yang npm ya. Misalkan masukkan npm Anda. Nah, kayak gitu. Klik OK, baru kita kasih inputan, yaitu npm kita tadi. npm. Nah,
seperti ini ya, mungkin udah. Langsung kita tes mungkin ya teman-teman, untuk membuktikan kita apakah program ini berhasil atau tidak. Kita pencet namanya run, barulah kita tahu ya bahwa ini benar atau tidak. Di sini sudah ada perintah masukkan nama Anda. Kita masukkan coba ya, Ridwan misalnya. Oke. Nah, sesuai kan? Masukkan prodi Anda sekarang. Prodi TRE. Enter. Kemudian dia memberikan perintah lagi, jurusan Anda. Jurusan TI. Enter. Nah, baru kemudian yang terakhir dari perintah yang tadi sudah kita buat, masukkan NPM Anda. Baru kita masukkan NPM kita 24784020. Enter, selesai. Jadi ternyata terbukti ya teman-teman bahwa flowchart yang tadi kita buat sudah sesuai dan juga sudah benar. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman penjelasan dari saya terkait membuat flowchart sederhana. Untuk dasar-dasarnya mungkin pemahaman ini cukup. Mungkin segitu aja dalam video saya kali ini. Makasih untuk teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.